warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil faridatan min Allah wallahu alimul hakim. Sudah kita jelaskan at-taubah ini, ya, siapa orang fakir. Ayat ini berbicara tentang asnaf ketiga golongan. Asnaf mustahik, 6 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Fakir itu tidak diketahui oleh orang karena dia diberikan oleh Allah sifat hibah, sifat memelihara diri dari meminta-minta, ya, mengemis kesana kemari meskipun dia menderita. Hatta dia makan akar kayu sekalipun dia tidak akan minta. Itu orang fakir. Kemudian miskin ini, ya, sebenarnya orang miskin ini orang tak pandai syukur sebenarnya. Kalau ada kata orang-orang miskin ini punya qanaah, maka dia akan menjadi mukmin yang baik. Ya. Kemudian sesudah miskin adalah amil. Amil itu pengurus zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kemudian sesudah itu, sudah amil, adalah mu'allaf. Mu'allaf itu artinya lunak, dilunakkan. Karena tadi hatinya kasar, kusut keras dalam kekafirannya, lalu dia masuk Islam menjadi hatinya lunak. Maka setiap orang yang dilunakkan hatinya untuk iman, maka dia mu'allaf. Mu'allaf ini diberikan kesempatan itu hanya 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Sudah dia menjalankan Islam sebagaimana orang Islam layaknya. Tidak lagi dia minta-minta, ya, dia sudah mendapat bantuan dari umat Islam, dari pemerintah, dari ulil amar, dapat bantuan. Nah, kemudian sesudah itu, sudah mu'allaf itu, ya, adalah riqab. Riqab itu sekarang barangkali sudah tidak kelihatannya. Ghorimin, orang yang dililit hutang karena dia berhutang untuk kebaikan. Biasanya hutang karena dia berusaha lalu jatuh bangkrut, maka orang demikian itu wajib mendapat bantuan dari zakat kaum muslimin untuk mengembalikan modalnya. Ya, nah itu. Nah, kalau orang berhutang karena judi, karena hal-hal maksiat, tidak wajib mendapatkan zakat, bahkan tidak boleh ditolong. Ya, kalau kita menolong orang-orang judi, orang maksiat, sama dengan ta'awadu ala ismi wal udwan. Nanti kita kasih modal, dia rusakkan juga untuk maksiat. Kasih modal, dia rusakkan juga untuk maksiat. Berarti kita membantu dia maksiat. Ya, meskipun ada hadis Nabi mengatakan, tolonglah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang dizalimi.
ada, tapi tidak ada kaitan dengan kemaksiatan itu. Ya. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan adalah gorimin. Kemudian setelah gorimin itu adalah fisabilillah, sudah kita jelaskan di dalam kitab Al-Hidayah di juz 2 itu. Bahwa siapa-siapa saja yang masuk dalam fisabilillah. Ya. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, kalau memang tidak mampu dia membayar kuliahnya, wajib dibantu oleh badan amil zakat. Karena apa? Yang sekolah itu tengah menjalankan perintah Allah di dalam surat At-Taubah 122. Ya, 122 itu dia disuruh tinggalkan kampung halaman untuk belajar. Laula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Belum lagi hadis Imam Bukhari Muslim berbicara tentang itu. Demikian juga fisabilillah, kalau dahulu yang perang lawan orang kafir, berhadapan-hadapan, face to face dengan orang kafir, ya, saling tembak, saling panah, ya, itu dulu. Nah, sekarang fisabilillah ini hanya guru-guru ngaji yang tidak digaji oleh pemerintah, oleh orang tuanya, maka dia bagian orang bergerak di fisabilillah. Hukum-hukum masjid yang tidak diubah, dia bagian dari orang bergerak di fisabilillah. Orang yang ngurus orang-orang miskin dan anak terlantar, itu orang sedang menjalankan Allah. Ya. Nah, demikian juga membangun jembatan, membangun benteng, pertahanan perang di dalam negara Islam, itu boleh dipakai dari zakat itu. Nah, kemudian Ibnu Sabil, ya, para musafir, karena dia kekurangan bisa kita bantu, ya, dari zakat. Jadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan zakat itu, zakat mal itu tidak mesti di bulan puasa keluarnya. Ya. Dan ingat, membayar zakat itu harus memenuhi 2 syarat. 1 haul, 2 nisab. Haul itu berputar selama 1 tahun. Sudah sampai nisabnya. Misalnya kita punya uang 25 juta umpamanya. Ya, kita dulu menyimpannya di bulan Agustus. Ya, jangan keluarkan sekarang zakatnya, nanti Agustus. Karena haul dia. Jangan sekarang. Nah, yang terikat zakat itu hanya fitrah saja. Zakat fitrah di dalam bulan suci Ramadan, itu yang terikat. Tapi zakat lain, kapan kita, kalau kita simpan di bank, kalau sudah haulnya sampai seperti kambing, domba, ya, kemudian kerbau, sapi, onta, gibas, ya. Itu kalau sudah sampai, ya kapan sampainya kita bayar, tidak mesti di bulan puasa. Tapi fitrah ini di bulan puasa. Nah, ya, jelaskan. Nah, sekarang bagaimana fitrah ini kita bayar? Kita dengar hadis dari Umar, ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir, ya, alal abdi wal hurri wal unsa wal zakari wal unsa, kemudian was-saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla quluhin nas ila shalah. Dari Ibnu Umar yang diridai Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua berkata,
Berdua siapa? Dengan anaknya. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar dengan Umar sendiri meriwayatkan hadis. Ya, hadis ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang mereka langsung dari Nabi dengar. Ya. Zakat fitrah itu adalah satu sa kurma, satu sa siir. Siir itu beras Jawa Wud. Ya. Kemudian sesudah itu untuk siapa? Untuk hamba sahaya, untuk orang merdeka, untuk laki, untuk perempuan, orang kecil, orang besar dari kaum muslimin. Dan diperintahkan kita membayarnya sebelum orang-orang ya pergi sholat, itu yang terbaik. Jadi korma kering, Pak. Nah, dari inilah hadis-hadis lain menyebutkan banyak ya, rus, beras, ya, jagung, kemudian sagu. Tergantung makanan pokok orang. Satu sa itu bapak-bapak sama dengan 4 mud. 1 mud itu 576 gram dikali 4 ya, supaya dapat 1 mud itu dikali 4 sama dengan 2,304 gram, berarti 2 kilo ya, 304 gram itu yang dibulatkan menjadi 2 kilo setengah itu ya, ya itu 1 jiwa ya. Nah, jadi orang hamba sahaya, orang merdeka, kemudian laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua dari kaum muslimin itu membayar fitrahnya. Fitrah itu adalah zakat badan kita. Jadi badan kita itu dizakatkan sekali dalam 1 tahun. Badan kita itu. Jadi badan ini punya hak dia. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, zakat ini dikeluarkan sebaiknya sebelum orang pergi sholat, yang terbaik. Jadi kalau 2,5 kilo itu ya bapak uangkan itu sekitar 25.000 rupiah. Ya. Boleh kita ganti, boleh kalau memang kita sulit mendapat makanan pokok. Tapi kita sekarang kan sulit, beras banyak, maka bayaran dengan beras ya. Jadi itu tentang zakat fitrah. Kemudian di dalam hadis Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Hakim. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah, telah diwajibkan oleh Rasulullah yang membayar zakat ini. Zakatan fitri tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah tuhratan, membersihkan jiwa lis-shaimi, orang berpuasa. Jadi begitu kita keluarkan zakat, sebenarnya untuk membersihkan badan ini. Nah, bagaimana kalau orang tidak puasa, Pak? Dia tidak sakit,
dia bukan sedang mengandung, dia bukan sedang menyusui anak, dia bukan juga musafir, ya, dia bukan juga orang sakit, dia bukan juga pekerja berat yang tidak ada istirahatnya, tidak. Lalu dia bayar fitrah, ya. Di mananya mau bersihnya? Di mana kira-kira mau bersihnya? Walaupun dia bayar fitrah itu sah, tapi di sini fitrah dikatakan zakat al-fitri tuhratal lisaimin. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang-orang puasa minal lagwi warrafas, dari pembicaraan sia-sia dan pembicaraan senonoh. Ya. Begitu bayar fitrah, maka Allah reda menghapusnya. Ya. Wa tu'matan lil masakin. Fitrah itu untuk makan orang miskin pada saat dia akan berhari raya. Jadi saat hari raya itu tidak boleh tidak ada orang makan. Maka disuruh bayar zakat fitrah itu sebelum orang kurudu ila sholat. Sebelum orang itu pergi semua sholat. Supaya orang miskin tidak punya makanan di situ, dia dapat makan. Ada beras. Jadi pada saat orang hari raya, hari kemenangan, hari keberuntungan itu tidak boleh ada orang tidak makan. Makanya fitrahnya dibayar segera pagi-pagi di atau malamnya. Ya. Kalau kita khawatir banyak orang belum menunaikan, maka sholatnya dimundurkan waktunya. Bisa jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11. Agar orang-orang yang susah tadi bisa membayar fitrah. Bagaimana orang miskin? Tidak bisa dia berfitrah. Kan dia menerima fitrah. Apakah dari fitrah yang diberikan oleh orang itu boleh dia memfitrahkan dirinya kembali? Boleh, karena itu sudah jadi hak miliknya. Yang kurang bagus itu kita midir, Pak. Ya, kita midir. Yang kurang bagus. Midirnya begini. Saya ada 4 orang di rumah ini. Zakat hanya 1. Ya. Jadi saya datang bawa ke A, si Fulan, ini zakat saya diterima sama si Fulan, saya ambil lagi, Pak. Suruh istri saya datang ke B lagi, Fulan B, ini zakat saya, udah ambil, tarik lagi, ya, sampai 4 orangnya tarik lagi. Ya. Kalau memang tidak ada, Pak, tidak usah berzakat. Sama sekali tidak ada. Tapi sekarang kan tak ada orang, tak merasa ada semua. Ya. Tarik, bayar, tarik, bayar, tarik, berarti kembali ke kita lagi, ke kita pemiliknya. Nah, itu penting, ambil zakat itu penting. Dia kemana harus nyampe itu, ya. Mana dia harus nyampe. Kemudian paman adaha qabla shalah fa hiya zakatu maqbulah. Apabila dia membayar sebelum sholat, itulah zakat fitrah yang diterima Allah. Wa man adaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas shadaqat. Apabila dia membayar sesudah sholat, itu tidak bisa menjadi zakat fitrah, hanya menjadi sedekah biasa saja. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, boleh kita membayar fitrah begitu Ramadan masuk,
besoknya sari-sari bayar boleh, sekarang boleh, ya. Nah, anak yang lahir, bapak-bapak, anak yang lahir itu di bulan Ramadan, terutama lahir sebelum saya lahir nanti malam 13 itu malam Kamis itu bayar, ya malam Kamis. Orang kan belum bayar fitrah, maka anak yang lahir itu wajib difitrahkan. Tapi kalau lahirnya sesudah sholat, fitrahnya tahun depan. Pak ya, kita pelihara betul ini fitrah ini, tak boleh main-main Pak. Ini fitrah kita, badan kita, jasmani kita. Nah, lalu yang menggantangkan fitrah ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang menggantangkan fitrah itu kalau istri ya suaminya, kalau suaminya tidak ada ya istrinya atau anak lakinya. Dan niat Bismillahirrahmanirrahim, ini fitrah badannya saya. Ya, cuma yang menerima fitrah ini wajib berdoa. Yang menerima apa? Ya, wajib berdoa yang menerima itu. Karena perintah Quran langsung, ya, Husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim. Kita salah satakan lagu, ya. Ambillah zakat, ambillah harta orang-orang kaya sebagai zakat. Nah, untuk menyucikan harta mereka dan jiwa mereka, dan doakan orang yang membayar zakat itu, karena doamu akan menenteramkan hati mereka yang membayar zakat. Ini bukan main-main Pak. Minimal lah tu beli tolak dengan ayat so wasalli alaihim, ya. Kita katakan Allahumma salli alaih, ya Allah, turunkanlah kasih sayangmu, rahmatmu ke dalam dada orang yang bayar zakat tadi itu. Atau alhamdulillah birabbil alamin, atau Allahumma ja'alha maghraman wa la taj'alha maghnaman. Itu kita doakan. Makanya Imam Syafi'i itu bilang, fitrah itu berikan kepada orang-orang saleh, orang-orang taat yang akan mendoakanmu. Karena doa orang membayar zakat itu langsung kena ke dalam hati pemilik itu, timbang terima Allah. Ya, wassalli alaihi, doakan atas mereka. Inna sholataka lakum, sesungguh doamu itu akan membuat hati mereka tenang dan tenteram. Ya. Nah, cuma kita tuh siapa? Dita siapa? Perasaan main siapa ya? Tidak nanti, no to be, no nyaman rasa ada kita kan. Tapi no sembahyang, no puasa, tu tadi kesakit kelas, no to be kurang terpuji kita perasaan tu. Lalu tolak konsep Quran ke itana, masya Allah. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya begini. Pertama, fitrah ini, ya, tidak mesti dengan beras saja. Bisa dengan gandum, bisa dengan kurma, bisa dengan jagung,
bisa dengan sagu, bisa dengan roti. Orang-orang yang makanan pokoknya roti bisa. Nah, bisa juga diganti harganya dengan uang, yang penting jumlahnya 1 mud, ya, satu sa, satu sa itu sama dengan 4 mud. Ini ukuran Pak, timbangannya takaran mud itu. Nah, 1 mud itu 576 gram. Nopo sekilo kan? Jadi, ya, jadi maka 2,5 kilo itulah yang paling pasnya. KBKB bro, waman kotor wa akhiran, bahwa khairun lah. Barang siapa yang mau memberi lebih dari fidyahnya, dari zakatnya, maka itu lebih bagus. Bapak, kalau ditakan lebih 2,5 kilo, Pak, karena kita tuh berbeda sedang tampil. Sedang tampil kilo belum? Nah, berarti orang kita sudah dari dulu membayar tatawuf. Orang tua kita itu membayar lebih dari ukuran hadis. Itu bagus dalam Quran itu. Jadi fitrah itu bapak-bapak, dari makanan pokok kita bisa juga diganti jumlahnya dengan uang, ya. Kemudian zakat fitrah ini bapak-bapak diberikan kepada tadi 8 asnaf, Pak, ya. Kemudian dan orang yang menerima zakat itu wajib berdoa, ya, untuk muzaki, untuk orang yang membayar zakat itu. Itu Quran langsung yang memerintahkan, bukan hadis, ya, bukan hadis. Jadi wajib, Pak, ya. Nah, kalau sudah zakat itu menjadi milik kita, Bapak mau jual berasnya silakan, ya. Mau diapakan silakan, itu milik kita, ya. Agar bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah oleh saudara-saudara kita ini untuk ketaatan kita kepada Allah, ya. Selama tukakan fitrah so'itana nindita, maka makanan tamalo ke dalam tubuh kita beribadat itu, maka pemiliknya akan senantiasa mendapat kebaikan, ya. Nah, itu yang nah kemudian afdalnya bayar zakat itu sebelum orang keluar untuk sholat Idul Fitri. Kira-kira bapak-bapak inilah hal penting yang kita sampaikan, karena ini berkaitan dengan langsung pekerjaan puasa kita. Adapun zakat mal itu tidak ada kaitan langsung dengan Ramadan, karena dia butuh nisab dan haul. Nisab artinya jumlah wajib kena zakat 2,5%. Haul artinya berputar satu tahun. Dan yang dizakatkan itu, Pak, misalnya Bapak punya uang, tapi kalau uang orang disuruh simpan, jangan Bapak zakatkan, walaupun dari rekeningnya Bapak. Tidak bisa. Zakat itu harta kita. Jangan karena di rekening kita banyak, kita pegang uang orang disuruh mau sedekah mau apa pakai uang orang, tidak boleh itu. Haram sedekahnya, haram zakatnya, seperti itu. Karena bukan milik kita. Ya. Bagaimana? Uang sumbangan. Ya. Jadi uang infak orang itu, Iya, betul. lalu kita simpan di bank. Enggak, ya. Enggak.
karena itu harta wakaf. Sama dengan sawah-sawah wakaf itu tidak perlu berzakat itu hartanya Allah itu langsung. Nah, uang itu tidak ada zakatnya walaupun 1 miliar milik kita. Cuma bahasa dari perbaiki Pak ya. Ini zakat saya ke masjid. Tidak ada perintah Quran kasih zakat ke masjid. Nah, ini bahasanya berubah. Ini zakat saya ke amil masjid dan ke amil untuk masjid. Not bisa anu kartu 100 untuk masjid, zakat nggak bisa coba. Tuh berubah bahasa tuh. Karena dia masjid yang terima, kita yang terima, lo pengurus masjid, lo ambil masjid. Nah itu ya, saya bebas saya untuk masjid kontan. Nah itu betul ya, masjid. Saya aku nak sumbang lo masjid, nak nyumbang lo panitia masjid, nak nyumbang laku hukum masjid, nak nyumbang laku imam masjid, nak nyumbang laku mudarris masjid. Nah itu caranya supaya jelas Pak ya. Jadi fitrah saya Bapak-bapak besar sekali manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya Pak, intinya jangan sampai pada saat orang sudah akan lebaran masih ada orang yang tidak punya beras, tidak punya makanan. Nah ini maka bayar agak pagi sedikit. Nagu hari raya ya pertama satu sebuah sekali 6 sampai 2 jaga nafsu. Usahakan habis malam itu ya, karena ibu manfaatkan nih saudara-saudara kita. Kira-kira ini saja Bapak yang bisa kita sampaikan. Bismillah, malu kepeang apa yang saya sampaikan terus dapat berdengar tolong Bapak kalau datang hadir supaya pengetahuan ini rata Pak ya. Lebih karena berkaitan kemudian kita setiap hari setiap waktu ini. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.